Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Al-Fajri dengan NIM 2021010377, Prodi PAI semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana respon seorang muslim terhadap 7 hal berikut. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, gender. Yang ketiga, HAM. Dan yang keempat, demokrasi. Kelima, pluralisme beragama. Yang keenam, moderasi beragama. Dan yang terakhir, kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Yang pertama, globalisasi. Pengertian globalisasi secara umum adalah sebuah proses di mana terjadi pembauran dalam skala internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia. Lalu, bagaimana pandangan seorang muslim terhadap globalisasi? Dalam Islam, globalisasi adalah sebuah keadaan dikarenakan Islam dan ajarannya bersifat global, terus-menerus mengikuti perkembangan zaman, abadi dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sebagai umat muslim, kita harus cerdas dalam mengikuti arus perkembangan zaman supaya tidak menjadi golongan umat yang tertinggal, dengan catatan tidak meninggalkan apa yang telah diwariskan atau diajarkan oleh Nabi, Rasul, dan para sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Semakin berkembangnya zaman, maka berkembang pula segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Dan kita sebagai umat muslim harus menyesuaikan diri. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, orang-orang mengendarai kuda, unta, dan lain sebagainya untuk menuju ke suatu tempat. Tapi pada zaman sekarang, sudah ditemukan kendaraan yang lebih efisien, yaitu kendaraan bermesin, dan juga tidak memungkinkan bila kita terus menggunakan kendaraan-kendaraan pada zaman dahulu kala di masa sekarang. Lalu yang kedua ada gender. Gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran, kedudukan, atribut, sifat, sikap, dan fungsi antara laki-laki maupun perempuan. Gender dapat dibentuk dari dalam masyarakat dan perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin. Pandangan muslim terhadap gender yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, memiliki perjanjian yang sama dengan Allah dan berpotensi dalam meraih cita-cita. Memang tidak bisa dipungkiri pada masa pra-Islam atau zaman jahiliyah, kaum laki-lakilah yang statusnya berada di atas kaum perempuan. Kaum perempuan hanya dijadikan sebagai alat pemuas nafsu semata dan tak diberi hak yang sama dengan kaum laki-laki. Barulah ketika Islam datang, kaum perempuan dimerdekakan, haknya dilindungi dan dimuliakan. Lalu selanjutnya ada HAM. HAM atau hak asasi manusia memiliki artian sebuah hak yang bersifat kodrati dimiliki setiap manusia yang melekat dalam diri dan berlaku kapan saja, di mana saja terhadap manusia manapun yang ada di muka bumi. Pandangan seorang muslim terhadap hak asasi manusia itu sendiri adalah sama, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi. Karena Islam sendiri mengajarkan umatnya menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang dan mengajarkan bahwa hidup dan mati seseorang
ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga orang lain tidak bisa mengganggu gugat hak dari manusia tersebut, baik berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada demokrasi. Pengertian umum dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan seseorang sebagai warga negara. Ada 4 kaidah demokrasi dalam Islam. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, permusyawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Yang ketiga adalah ta'awun, yang berarti menyatakan adanya tuntunan untuk kerjasama demi kepentingan kepada Tuhan dan juga manusia. Dan yang keempat adalah takhir atau perubahan, yang menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Kita sebagai umat muslim sepatutnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW dalam bidang demokrasi, dan perlu diingat bahwa demokrasi menuntut perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang ingin selalu mengadakan perubahan. Selanjutnya ada pluralisme beragama. Pengertian umumnya adalah kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Pandangan seorang muslim terhadap pluralisme beragama tentunya menghargai apa yang telah orang lain pilih sebagai keyakinannya, selama tidak bertentangan dengan aspek ketuhanan. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memaksa orang dengan agama selain Islam untuk memeluk agama Islam, kecuali mereka yang berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyang yang sesat seperti menyembah berhala, menyembah api, matahari, dan lain sebagainya. Tokoh yang terkenal sebagai bapak pluralisme Indonesia adalah beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang dikenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau sangat menghargai dan menjunjung tinggi asas pluralisme beragama dan sangat disegani oleh banyak pemuka agama dari berbagai macam agama di Indonesia. Bahkan namanya diabadikan dalam sinci yang diletakkan pada altar sembahyang. Hal ini bertujuan untuk mengenang atau penghormatan kepada leluhur yang berjasa, khususnya untuk umat Tionghoa, dan ini adalah satu-satunya altar dengan nama seorang muslim di Indonesia. Ya, selanjutnya ada moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki arti cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang terkesan kaku, maupun ekstrim kiri, yaitu pemahaman agama yang sangat liberal. Sebagai umat muslim, seharusnya kita menerapkan rasa menghargai dengan umat agama yang lain, karena ajaran Islam juga meletakkan dasar ajaran untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama, seperti menghargai perbedaan agama, menghormati agama yang dianut oleh orang lain, dan cara beribadah umat
tersebut, menanamkan sikap toleransi dan berperilaku adil antar sesama umat beragama. Ya, yang selanjutnya ada kebudayaan asli Indonesia dan Islam Nusantara. Indonesia memiliki banyak kebudayaan asli, baik itu berupa bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi, religi, dan juga kesenian. Keberaneka-ragaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Sebagai penduduk asli Indonesia, kita berhak dan wajib melestarikan kebudayaan kita masing-masing dan menghargai kebudayaan dari daerah lain, baik muslim ataupun non-muslim. Kita sama-sama memiliki kebudayaan. Lalu ada Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara atau model Islam Indonesia merupakan istilah yang senada, yaitu Islam yang khas ala Indonesia. Gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Pandangan seorang muslim tentang Islam Nusantara tentunya mengapresiasi, karena menggagas Islam Nusantara itu tidaklah mudah. Menyesuaikan agama Islam dengan apa yang ada di Indonesia karena tidak memungkinkan menerapkan Islam yang ada di Timur Tengah di daerah Indonesia yang jelas berbeda, baik dari segi penduduk, kebiasaan, warisan para leluhur, dan sebagainya. Ya, saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah-salah kata dalam penyampaian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada beliau, Bapak dosen, yaitu Bapak Salis Irfan Fuadi selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam, yang sudah membimbing kami selama semester 1 kali ini. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.